sosok tokek raksasa yang ada di sawah keramat. Kebetulan saat itu cuaca memang sedang hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengintip dengan adanya tokek raksasa yang berpindah-pindah dari pohon ke pohon dalam kondisi cuaca hujan. Saat itu seorang Ayah Sadam satu demi satu mencari informasi kebenaran adanya tokek raksasa yang berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lain dalam cuaca hujan. Tanpa disengaja, seorang Ayah Sadam mengutip adanya saksi mata, beberapa saksi mata adanya. Sebelumnya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya, hasil kupasan-kupasan yang Ayah Sadam tampung akan kami jabarkan seperti apa dan bagaimana dengan adanya tokek raksasa yang tiba-tiba singgah adanya di sawah keramat. Dari pohon satu ke pohon lain dia berpindah-pindah. Saudara, saat itu hujan dari jam 6 pagi hingga sampai sore hari. Sekalipun hujan tidak besar, namun cukup hawa dingin dapat menusuk tubuh manusia seperti kayak di gunung. Padahal situasi dan kondisi letaknya ada di pinggiran kota Jakarta adanya. Mari kita kembali mengintip dengan adanya hasil kupasan-kupasan yang seorang Ayah Sadam tampung, bahwasanya salah satu saksi mata mengatakan pada saat itu memang ada satu tempat di mana orang memancing berada di satu balongan. Pagi hari mereka memancing, lantas tiba-tiba mendengarkan suara tokek. Suaranya beda daripada tokek pada umumnya. Suaranya jelas, keras sekali dan ngebas. Tiba-tiba si orang tersebut merasa penasaran dan bergumam bahwasanya tokek pada umumnya biasanya hanya suara biasa saja, tapi ini suaranya bisa kencang dan ngebas. Dicarilah suara itu. Tiba-tiba dikejutkan dengan adanya saksi mata pertama melihat sosok tokek raksasa yang ada di salah satu pohon tersebut. Dengan polosnya orang tersebut berkata, "Hei tokek, cuaca hujan begini apa kamu tidak ada kedinginan? Lebih baik kau pindah di tempat yang ada kehujanan," kata si orang tersebut mengatakan demikian. Tiba-tiba si tokek itu tidak bersuara lagi, yang sebelumnya memang dia aktif berbunyi tokek mulu. Lantas kembali lagi si orang tersebut dengan polosnya bertanya lagi, "Tokek, saya baru kali ini melihat kamu tokek suaranya, tapi wujud kamu besar sekali seperti buaya. Siapa kau sebenarnya?" kata si orang tersebut mengatakan demikian. Tiba-tiba si tokek itu bersuara seperti layaknya manusia. "Hai manusia, saya sudah terbiasa. Mau hujan, mau terang, bagi saya tidak ada pengaruh.
Lantas si tokek mengatakan demikian. Lantas si orang tersebut merasa dikejutkan adanya tokek itu bisa menyapa dengan sapaan orang tersebut. Sedikit takut namun dia bertahan karena merasa penasaran. Lantas orang tersebut bertanya kembali, "Siapa kau sebenarnya, tokek?" Lantas si tokek mengatakan, "Saya baru singgah dari tempat di mana saya bernaung. Tempatnya jauh sekali, adanya di bukit, adanya di Gunung Salak, Jawa Barat." Lantas kembali lagi seorang tersebut mengatakan, "Cukup jauh sekali, kenapa kau bisa singgah di mana adanya di kota pinggiran Jakarta?" Lantas si tokek itu mengatakan, "Bagi saya, jauh atau dekat tidak berpengaruh. Dengan hitungan menit, bahkan hitungan detik saya sudah sampai di sini." Lantas si orang tersebut berkata kembali, "Bisa kau terangkan secara detail siapa kau sebenarnya?" Lantas si tokek itu mengatakan kembali, "Bukankah sudah saya terangkan bahwasanya adalah saya dari Bukit Gunung Selamet? Sorry, maksud saya di Bukit Gunung Salak yang ada di Jawa Barat. Hitungan detik saya bisa sampai di mana-mana. Kebetulan di sini saya lihat enak sekali. Dalam suasana hening, hujan rintik-rintik. Ada beberapa orang mancing di sini, termasuk kau yang mendengarkan suara saya," kata si tokek itu. Lantas tiba-tiba temannya si abang, saksi mata utama, hadir menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas dijawablah si abang, saksi utama, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kembali lagi disambut oleh orang yang baru sampai, "Bang, lu ngomong sama siapa?" Lantas si abang itu sambil menunjukkan jarinya ke si tokek itu, "Tuh bang, lihat." "Subhanallah, itu apaan bang?" Kata orang yang baru sampai mengatakan demikian. "Itu tadi suara tokek, makanya saya kemari nyari-nyari kemana suaranya, di mana ya. Tiba-tiba ada di pohon itu. Begitu saya bertanya, suara itu menghilang. Lantas dia bicara seperti manusia. Katanya dari pindahan di Bukit Gunung Salak." Lantas saya mau bertanya lagi, situ hadir. Saya padahal lagi mancing sama teman-teman. Karena saya merasa penasaran, saya cari, ternyata suaranya ada di sini. Lantas kebetulan orang yang baru sampai memang ada sedikit pengalaman tentang masalah hal-hal gaib. Ditanyalah orang kedua yang baru sampai, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokek." "Ya, kenapa?" "Saya nggak bisa menyapa dengan menjawab salam Anda, cukup dengan menyapa saja." Lantas orang kedua mengatakan, "Kenapa uluk salam saya kamu nggak jawab?" Lantas si tokek dengan lugas mengatakan, "Saya adalah bangsa jin kafir, makanya saya nggak bisa menjawab salam Anda." Lantas si orang kedua yang baru sampai bertanya kembali, "Apa misi Anda datang kemari? Bukankah Anda tahu lokasi sini adalah banyak tempat-tempat pemancingan? Manusia punya kegiatan. Ini baru sedikit, hanya sebagian dikit di sini. Biasanya rame jam-jam tertentu. Hanya saja nih cuacanya lagi kurang baik, hujan begini, sehingga sepi orang pengunjung. Bahkan jangankan orang mancing, orang pada lalu lalang menikmati lingkungan seperti ini banyak sekali karena cuaca hujan saja, karena kelihatan sepi. Hanya di sini saja yang sedang memancing beberapa orang." Saya bertanya kembali, "Apa tujuan Anda bisa kemari?"
Saya kepingin merasakan di mana lingkungan yang saya rasakan adalah sunyi senyap, itu yang saya suka. Jadi saya leluasa bisa merasakan di mana lingkungan yang enak. Lantas si orang kedua bertanya kembali, Tokek, bukankah kau tidak lepas dari bangsa jin? Hanya punya peranan adalah si tokek raksasa. Lantas si tokek raksasa mengatakan, ternyata manusia ini tahu tentang saya. Memang betul adanya bahwa saya adalah tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan tokek raksasa. Apakah kamu punya tujuan khusus? Kata si orang kedua mengatakan demikian. Ya, betul. Jelaskan dengan detail, saya kepingin tahu. Anda tahu, kalau yang namanya jin kafir selalu menggoda manusia, apalagi kalau saya merasa terusik. Jangan coba-coba mengusik saya dan jangan Anda merasa sesali. Saya akan membalas kalau saya merasa terusik. Lantas orang kedua memberanikan diri menguji si tokek raksasa tersebut. Bagaimana kalau saya usir Anda kembali ke tempat semula di mana adanya bukit Gunung Salak yang ada? Lantas si tokek malah tertawa. Baru saja saya berkata, barang siapa yang mengusik diri saya, apalagi melarangnya saya tinggal di sini, nyawanya akan terancam. Anda tahu kan, saya adalah jin kafir. Yang terpenting, kalau saya merasa nyaman, saya tidak akan mengganggu manusia. Tapi kalau saya merasa tidak nyaman, seperti yang baru saja Anda katakan, untuk pindah kembali ke tempat semula, Anda jangan coba-coba, jangan pernah menyesali. Jangan pernah salahkan saya kalau saya sudah berbuat jahat. Apa maksud Anda? Kata si orang tersebut. Silakan. Saya bicara apa adanya. Di sini tempat banyak orang memancing, lalu lalang, bahkan untuk refreshing. Kalau adanya Anda di sini, apalagi Anda sudah menunjukkan bahwa Anda adalah jin kafir yang ada cuma reseh, akan membahayakan jiwa manusia yang ada di sini. Lagi-lagi si jin itu tertawa. Si orang kedua tersebut karena sedikit memiliki pengetahuan tentang masalah gaib, dia mencoba melemparkan kepalan tanah liat yang basah. Lantas didoain, dilemparkan ke tokek yang ada di pohon itu. Wih, kata si tokek, apaan ini? Ternyata kau berani menantang saya ya. Hebat manusia punya nyali ya. Ini apaan, panas banget, nempel di tubuh saya. Memang betul bahwasanya dia sengaja dengan melempar tanah liat basah yang dikepal-kepal oleh si abang orang kedua yang baru sampai, lagi menguji si tokek itu apakah dia akan bereaksi membalasnya. Tiba-tiba si tokek itu langsung terbang berpindah di mana adanya orang kedua yang baru sampai. Dia menantang, lu punya nyali ya, apa yang kau bisa hadapi saya? Saya tidak terima karena saya sudah ditimpuk, badan saya panas. Apa di belakang saya nggak bisa mengambil, panas. Lantas si abang tersebut mengatakan, kalau kamu memang mau menuruti kata saya, pindah kembali ke tempat di mana asalmu berada, saya akan ambil tanah yang kau tempelkan di pundak kamu. Kamu baru segitu aja merasa kepanasan, bagaimana yang lebih dahsyat lagi? Tiba-tiba si tokek itu berubah, matanya memerah, mengeluarkan pancaran cahaya diarahkan ke si abang tersebut.
Si abang itu sudah mengerti adanya kelebihan-kelebihan si tokek sebelumnya, punya riwayat bahwasanya hati-hati dengan pancaran cahaya yang dari matanya yang dikeluarkan. Itulah kelebihan si tokek itu. Barang siapa yang berpapasan dengan matanya si tokek, hitungan menit nyawa akan melayang, kata si abang itu, mengingatkan riwayat dengan seseorang yang pernah berpengalaman. Tiba-tiba si abang itu sudah menyatakan diri ambil satu sebutangan yang dia miliki si abang, dibaca-bacain. Lantas begitu si tokek itu mau menyerang dengan melalui pancaran cahaya yang ada di matanya memerah itu, dia langsung melemparkan sebutangan yang sudah didoakan. Sebutangan itu bagaikan punya nyawa. Dia melayang-layang mengamankan si pemuda itu yang memiliki sebutangan untuk menghindari daripada cahaya yang dikeluarkan, yang diarahkan ke si abang itu. Lantas si tokek itu sambil tertawa, "Lu hebat ya, tidak mau mendahului, tidak mau didahului oleh saya. Padahal pancaran cahaya dari mata saya akan mematikan musuh. Tapi kau dahului dengan sebutangan yang melayang itu, sehingga saya tidak mampu menembus Anda," kata si tokek tersebut mengatakan demikian. Lantas si abang berbicara kembali, "Hei tokek, jangan samakan manusia dengan bangsa jin. Sekalipun Anda penampilannya seperti tokek, itu hanya tipu muslihat saja untuk mengecoh pandangan mata manusia. Tapi saya tidak akan pernah tertipu. Sehebat apapun, namanya jin kafir tidak layak hidup di dunia," kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas si tokek itu tertawa kembali, "Hei manusia, apakah kamu punya lebih? Keluarkan semuanya kelebihan kamu." Lantas sementara sesebutangan itu masih melayang-layang untuk menangkis adanya cahaya yang dari matanya si tokek itu mengatakan, "Cabut sebutangan itu agar saya mampu menembus tubuhmu melalui cahaya pandangan mata saya," kata si tokek mengatakan demikian. Lantas dengan santainya si pemuda itu mengatakan, "Kalau kamu mampu hadapi sebutangan yang sedang melayang itu." Lantas tiba-tiba si tokek itu menghampiri di mana adanya sebutangan yang melayang. Dia melompat mau menangkap di mana adanya sebutangan dengan mulutnya, tapi tidak mampu karena sebutangan itu bagaikan punya nyawa. Dia menghindari tangkapan dari si tokek tersebut. "Woi, benda apaan ini? Kelihatannya sebutangan, tapi kok dia punya nyawa ya? Ditangkap susah banget. Ditangkap ke sini, lari ke sana." Lantas si pemuda sedikit menyindir, jin kafir, katanya kamu punya bisa, baru menghadapi segitu belum bisa apa-apa. Itu bagian kecil buat saya," kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas orang pertama mengatakan, "Bang, gimana nih? Udah jangan kelamaan nanti ada apa-apa lagi." "Tenang saja bang," kata orang kedua, "saya lagi ngerjain dia. Apakah dia punya kelebihan yang ada, biar keluar. Dia punya bisa." Tiba-tiba si abang itu lompat di mana adanya pohon berada, sekalipun dalam cuaca hujan, namun sudah agak reda, si abang itu beranikan diri ingin memancing adanya si tokek itu. Apakah si tokek itu akan mengejar seperti si abang
melayang di pohon bersamaan. Sapu tangannya yang terbang tadi, lantas sapu tangan sudah diraih oleh si pemuda itu, si pemiliknya. Tokek, kalau kau mampu, kejarlah saya yang ada di pohon ini, kata si pemuda. Orang kedua yang baru sampai mengatakan demikian. Lantas si Tokek, hebat ya. Aku pikir cuma saya yang bisa berpindah dari pohon ke pohon. Ternyata Anda dengan mudah bisa terbang ke pohon. Lantas si pemuda itu mengatakan, kan tadi saya sudah katakan, bukan saja makhluk gaib saja, manusia pun punya bisa. Anda menantang. Tadinya saya cuma bicara baik-baik inginnya, tapi kau secara tidak langsung mengancam saya, ingin menguji saya. Suruh kembali ke tempat semula, ke tempat asalmu, di mana adanya bukit Gunung Salak. Tapi Anda mengajaknya ingin duel. Belum apa-apa, Anda tidak ada apa-apanya. Dengan pancaran pandangan mata Anda tidak ada apa-apanya. Padahal hanya cuma sebuah sepuk tangan yang saya miliki. Lagi-lagi si Tokek itu marah. Dia langsung terbang mengejar si pemuda yang ada di pohon itu. Begitu mau nyampe, si Tokek tersebut merasa geram lagi dan kecewa. Si manusia tersebut yang ada di pohon itu tiba-tiba menghilang. Padahal dia ada di balik punggungnya si Tokek tersebut. Si Tokek itu mengatakan, "Weh, kamu menghilang kemana? Jangan menghindar kalau kamu memang berani. Kalau kamu memang masih punya nyali, hadapi saya." Si abang tersebut mengatakan sambil menyentuh punggungnya si Tokek tersebut, "Saya tidak kemana-mana, ada di belakang Anda." Si Tokek itu merasa dikejutkan, kaget. Ada suara di balik punggungnya. "Hebat lu, tiba-tiba kamu ada di belakang saya. Nggak menyentuh bumi lagi, hebat. Ini saya baru kali ini menghadapi manusia bisa mengimbangi kehebatan saya," kata si Tokek mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengatakan, "Apa yang kamu bisa? Kamu tidak punya apa-apa," kata si pemuda itu sambil memancing amarah si Tokek tersebut. "Kurang ajar ya, ternyata Anda masih manas-manasin saya, makin marah saya jadinya." Si Tokek itu tiba-tiba mengejar si pemuda itu. Lantas si pemuda itu kembali lagi melemparkan sapu tangannya yang telah didoain, sehingga secara tidak langsung dia harus berhadapan dengan sapu tangan. Apakah dia mampu? Si pemuda itu hanya cukup santai sambil memandangi si Tokek itu yang sedang mengejar-ngejar adanya sapu tangan. Lantas si pemuda itu mengatakan, Tokek, kalau kamu punya kelebihan, tangkaplah sapu tangan itu. Kalau kamu memang pintar, pandai menangkap, berarti kamu menang. Saya tidak akan mengusir kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap sapu tangan itu, artinya kau harus kembali di mana adanya, di bukit Gunung Salak. "Cemen, itu kecil, saya tangkap nih." Si buaya itu terbang melayang-melayang, mengimbangi adanya sapu tangan yang terbang-terbang seperti layangan. Layaknya umumnya layangan yang sedang dikendalikan oleh manusia. Tiba-tiba si pemilik sapu tangan itu mengambil satu butir batu, dilemparkan kepada si Tokek yang sedang mengejar sapu tangannya, tepat persis yang ada di matanya. Bes! Disitulah si Tokek sambil bicara dan teriak kesakitan, "Weh, apaan ini? Mata saya sakit nih, gak bisa melihat, panas, panas." "Sudahlah,
Pergilah kau dengan kesakitan, jangan kembali kemari. Lantas orang pertama mengatakan, Bang, dia udah lenyap hilang. Itu menandakan bahwa dia sudah kembali di mana adanya bukit Gunung Salak. Demikianlah saudara, cuplikan kupasan yang kami dapatkan dari seseorang saksi pertama dan saksi kedua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan dengan adanya tongkat jadi-jadian, tongkat raksasa yang ada di lingkup di mana adanya empang yang diketahui oleh seorang pemancing. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.